Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zukni fahman. Amin. Baik, sebelum kita mulai materi, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen terlebih dahulu. Artika Sari Depi. Hadir, Bu. Nurul Azizah. Hadir, Bu. Medi. Sakit, Bu. Baik, kita doakan untuk temannya yang hari ini tidak hadir. Semoga lekas diberi kesembuhan dan pada pertemuan selanjutnya bisa hadir mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin. Hari ini ada yang tahu kita mau bahas tentang apa? Nggak tahu. Hari ini kita akan bahas tentang faktor-faktor kemunduran peradaban Islam. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan jelaskan tujuan dan manfaat kita belajar tentang faktor-faktor kemunduran peradaban Islam. Jadi, tujuan kita mempelajari faktor-faktor kemunduran peradaban Islam adalah agar kita mengetahui apa sih penyebab Islam ini mengalami kemunduran. Faktor apa saja sih yang membuat Islam ini mengalami kemunduran? Seperti itu. Kemudian manfaatnya agar kalian mengetahui bahwa Islam itu pernah mengalami puncak keemasan, di mana dalam bidang ilmu pengetahuan Islam itu mempunyai banyak kitab-kitab yang dikarang oleh para ahli di bidang ilmu pengetahuan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu bahwa kalian harus memperhatikan materi ini karena di akhir Ibu mempunyai kuis yaitu kartu domino sejarah. Kita akan menyusun kartu domino sejarah, maka diperlukan untuk agar kalian memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan untuk bisa menyusun kartu domino sejarah tersebut. Ini kita akan bahas tentang faktor-faktor kemunduran peradaban Islam.7 kemunduran peradaban Islam itu dimulai sejak runtuhnya dinasti Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Runtuhnya dinasti Abbasiyah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam dinasti Abbasiyah sendiri, dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dinasti Abbasiyah tersendiri. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yang pertama adalah perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini terjadi setelah Khalifah kelima wafat, yaitu terjadinya perebutan kekuasaan antara Al-Amin dan Al-Ma'mun untuk menggantikan kekhalifahan ayahandanya. Perebutan kekuasaan ini terjadi adalah ketika sesama kandidat tidak ingin saling mengalah. Ada sebagian kelompok yang mendukung Al-Amin dan ada sebagian kelompok yang mendukung Al-Ma'mun. Nah, akibatnya adalah perebutan kekuasaan ini berkepanjangan setelah diputuskan bahwa Al-Amin menjadi khalifah ke-6 dan Al-Ma'mun menjadi khalifah ke-7. Kemudian yang kedua adalah faktor balas dendam. Faktor balas dendam ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai pemerintahan dinasti Abbasiyah dan ingin menghancurkan dinasti Abbasiyah atau ingin meruntuhkan dinasti Abbasiyah. Kemudian yang ketiga adalah praktek perilaku amoral. Jadi di dalam dinasti Abbasiyah sendiri setiap tahunnya diadakan acara seremonial. Nah, acara ini bertujuan untuk menghibur para khalifah dan para pembesar istana. Namun yang terjadi adalah di dalam acara tersebut yaitu mendatangkan wanita-wanita penghibur, kemudian membeli minuman keras dari negara barat sehingga memicu pandangan negatif di kalangan masyarakat. Akhirnya, puncak dari ketidaksenangan atau kebencian masyarakat banyak wilayah-wilayah yang lepas dan minta merdeka dari dinasti Abbasiyah. Kemudian yang keempat adalah sistem peralihan kekuasaan yang monarki. Artinya adalah yang berhak mewarisi kekuasaan selanjutnya adalah keturunan dari khalifah sebelumnya.
Seperti bisa kita ambil contoh dari Harun ar-Rasyid tadi, yang berhak mewarisinya adalah putra dari Harun ar-Rasyid yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Begitu seterusnya. Jadi selain dari keturunan khalifah selanjutnya tidak bisa mewarisi atau menjadi pemimpin khalifah selanjutnya. Kemudian yang kelima adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Artinya karena luasnya dinasti Abbasiyah sendiri, banyak daerah-daerah yang tidak terpantau atau jauh dari pantauan dinasti Abbasiyah, sehingga banyak wilayah-wilayah yang meminta merdeka dari dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah wilayah Abbasiyah yang terlalu luas. Akibat luasnya wilayah Abbasiyah ini, banyak wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah yang tidak terpantau dan tidak mendapatkan hak yang layak, seperti pemerintah Abbasiyah tidak memberikan keadilan terhadap hak wilayah dari bagian Baitul Mal untuk kepentingan pembuatan infrastruktur seperti pendidikan, lembaga-lembaga kajian Islam, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Perang Salib. Perang Salib adalah perang yang terjadi kurang lebih dari 200 tahun. Perang Salib ini jadi di wilayah yang merupakan pusat pemerintahan Bani Abbasiyah. Akibatnya adalah dari terjadinya Perang Salib ini adalah banyak fasilitas-fasilitas yang hancur, seperti tempat pendidikan, lembaga-lembaga pemerintahan, kemudian infrastruktur yang dibangun berabad-abad atau kitab-kitab itu dihancurkan. Kemudian banyak masyarakat yang menjadi korban dari Perang Salib tersebut. Bisa kita bayangkan bahwa Perang Salib ini terjadi kurang lebih dari 200 tahun. Berarti Perang Salib ini terjadi sangat lama sekali. Nah, otomatis korbannya begitu banyak. Kemudian otomatis semua peradaban Islam yang dibangun beratus-ratus tahun itu pun hancur akibat dari peperangan tersebut. Baik, yang ketiga adalah serangan tentara Mongol. Serangan tentara Mongol ini terjadi pada tahun 1220 Masehi oleh tentara Timur Leng yang dipimpin oleh Genghis Khan. Serangan tentara Mongol ini berpusat di dua pusat. Yang pertama adalah di Damaskus dan yang kedua adalah di kota Baghdad. Serangan ini dengan cara adalah kota Baghdad dibumi hanguskan atau dibakar dan dibumi hanguskan, sehingga kota Baghdad jatuh ke tangan Mongolia. Tentunya kota Baghdad merupakan awal kemunduran peradaban Islam, di mana kota Baghdad yang merupakan pusat peradaban, pusat kebudayaan yang telah dibangun beratus-ratus tahun, kemudian hancur dibumi hanguskan oleh tentara Mongolia. Ini merupakan sebuah kemunduran peradaban Islam yang pertama kali. Kita ketahui bahwa kota Baghdad merupakan kota yang mempunyai berbagai hasanah ilmu pengetahuan. Ketika bangsa Mongol datang, kota Baghdad dibumi hanguskan sehingga pusat-pusat pendidikan menjadi hancur, kemudian kitab-kitab yang sudah dibangun atau yang sudah dikarang oleh para ahli itu dibumi hanguskan dengan segala pusaka dan peradaban yang telah dibuat beberapa ratus tahun yang lalu. Kemudian diangkutnya kitab-kitab yang dikarang oleh para ahli kemudian dihanyutkan ke Sungai Dajalah. Itu merupakan awal mula peradaban Islam mengalami kemunduran. Ada sumber yang mengatakan bahwa ketika buku atau kitab-kitab yang dia angkut dihanyutkan ke Sungai Dajalah itu, sungai tersebut berubah warna akibat larutan dari tinta dari kitab tersebut. Kemudian yang keempat adalah berdirinya Turki Utsmani. Runtuhnya dinasti Abbasiyah kemudian memicu berdirinya Turki Utsmani. Turki Utsmani ini berdiri membawa misi untuk menyelamatkan wilayah-wilayah Abbasiyah yang terkena serangan tentara Mongolia. Namun pada kenyataannya adalah dengan berdirinya Turki Utsmani malah memperparah kondisi dinasti Abbasiyah tersendiri, karena pada saat itu dengan berdirinya Turki Utsmani ini terjadilah perang terbuka. Nah, perang tersebut ikut memperparah dinasti Abbasiyah tersendiri. Itu. Kemudian yang selanjutnya itu bidang-bidang kemunduran
pada dinasti Abbasiyah. Bidang-bidang kemunduran peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah ada 3 bidang. Yang pertama adalah bidang ilmu pengetahuan, yaitu pada masa kehancuran kota Baghdad, sejarah mencatat kisah pemusnahan buku-buku di Baitul Hikmah yang sebagiannya dihanyutkan di sungai Tigris. Kemudian yang kedua adalah di bidang politik. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1256 di tangan Mongol sekaligus mengakhiri khalifah dan merupakan awal kemunduran peradaban Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bidang ekonomi. Akibat dari peperangan yang terjadi terus-menerus, masyarakat di bidang perekonomiannya menjadi tidak stabil. Selanjutnya yaitu faktor kemunduran ditinjau secara umum dan keseluruhan terkait dengan kemunduran peradaban Islam itu sendiri. Yang pertama adalah faktornya adalah konflik berkepanjangan sehingga tidak ada kesempatan untuk para khalifah untuk membangun peradaban Islam karena sering terjadinya peperangan seperti perang salib. Kemudian yang kedua adalah para khalifah atau pemimpin yang tidak adil dengan rakyat dan tidak memperdulikan rakyat sehingga mereka berhidup secara berpoya-poya. Kemudian yang ketiga adalah pemerintahan yang tidak dapat mengendalikan kekuasaan dan terjadinya perpecahan. Yang keempat adalah hancurnya segala pusaka dan peradaban yang telah dibangun beberapa ratus tahun akibat serangan tentara Mongol. Kemudian yang kelima adalah kemunduran di bidang ilmu pengetahuan, politik, ekonomi yang ikut memperparah. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, di sini untuk bahan evaluasi dari apa yang Ibu jelaskan tadi, Ibu punya domino sejarah atau kartu. Kalian pernah bermain kartu tidak? Nah, jadi Ibu sekarang punya kartu domino sejarah. Ini berisikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian ada jawabannya yang harus disusun seperti kalian bermain kartu. Jadi dimulai dari star. Di sini ada yang namanya dimulai dari star, ini star. Kemudian sampai akhir finish. Jadi kalau di akhirnya itu bukan finish, berarti dia salah. Dimulai dari star, berakhir dengan finish. Di sini Ibu punya 10 kartu yang akan disusun. Ada pertanyaan dan ada jawabannya di sini. Paham? Paham? Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Nurul ke belakang kelompok 1 dan Artika ke belakang kelompok 2. Kalian akan mengerjakan ini dan ditempelkan di kertas ini. Kalian susun dan tempelkan di kertas ini. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan ini. Kalian susun dengan benar. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, contoh wilayah yang merdeka dari Abbasiyah. Wilayah apa saja? Cari jawabannya di sini. Misalkan Syria, Kufa, Java, dan Hiro, kayak gitu ya. Kemudian, paham? Paham, Bu. Paham, baik. Ini dikerjakan ke kelompok masing-masing. Silahkan ketua kelompoknya mengambil kartunya ke depan. Ketika selesai, silahkan kumpul hasilnya ke depan. Baik, apakah sudah untuk kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sini, silahkan kumpul. Untuk kelompok 1, mana? Kelompok 2. Ya. Ini hasil dari kelompok 1. Dan ini hasil dari kelompok 2. Baik, Ibu cek terlebih dahulu dimulai dari start. Yang pertama runtuhnya peradaban Islam dimulai dari ya dinasti Abbasiyah, kemudian letak dari dinasti Abbasiyah di Baghdad, ya itu faktor eksternal, perang salib, ya sampai finish. Kemudian kelompok 2 star runtuhnya sistem peralihan kekuasaan, menarik dan ya finish. Jadi untuk kelompok 1 benar ya.
untuk perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 karena sudah mengerjakan tugas evaluasi dengan baik atau menyusun kartu domino sejarah dengan baik, Ibu mempunyai 2 hadiah untuk kalian, silakan diambil. Baik, sudah paham kan pembelajaran hari ini tentang faktor kemunduran peradaban Islam? Jadi kesimpulannya adalah ketika kalian belajar tentang faktor-faktor kemunduran peradaban Islam, kalian mengetahui bahwa kemunduran peradaban Islam itu pertama kali dimulai adalah pada saat runtuhnya dinasti Abbasiyah. Tetapi kalian perlu mengetahui bahwa walaupun hari ini peradaban Islam mengalami kemunduran, kalian harus mengetahui bahwa Islam itu sendiri mempunyai tokoh-tokoh ilmuwan yang cendekiawan, seperti tokoh-tokoh ilmuwan cendekiawan yang sangat berpengaruh di dunia, yang merupakan tokoh cendekiawan Muslim yang sangat berpengaruh di dunia, seperti Ibnu Sina atau yang sering disebut dengan Bapak Kedokteran. Itu merupakan tokoh cendekiawan Muslim yang berpengaruh di dunia. Kemudian ada Ahmad Ibnu Musa Al-Khawarij atau sering disebut dengan Bapak Al-Jabar. Kemudian ada Abu Musa Jabir bin Hayyan atau sering kita sebut dengan Jabir. Itu merupakan seorang polimat atau cendekiawan Muslim yang ahli di bidang kimia. Kemudian ada Al-Batani, itu cendekiawan Muslim yang ahli di bidang astronomi. Dan Ibnu Khaldun itu cendekiawan Muslim yang sangat berpengaruh di bidang ekonomi. Dan masih banyak cendekiawan Muslim atau tokoh-tokoh Islam yang sangat berpengaruh di dunia di dalam ilmu pengetahuan. Jadi bisa kita tahu sendiri bahwa sebelum kita mengagumi para tokoh-tokoh seperti pencipta lampu kayak gitu, kita punya tokoh cendekiawan Islam yang sangat berpengaruh di dunia. Walaupun peradaban Islam sendiri sudah mengalami kemunduran akibat kurangnya kesadaran dari masyarakat atau kurangnya kesadaran dari diri sendiri seorang Muslim, seperti itu. Jadi untuk kalian, motivasi untuk kalian adalah jadilah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Artinya walaupun sedikit ilmu yang kalian sampaikan harus kalian sampaikan, karena sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat, seperti itu. Baik, Ibu rasa sekian pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.